Suat. Jadi ingin juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan Napi Sandiaga Tunas Semeton Bondalam. Sebelum Titiang berbicara tentang Kajang, yang ingin mengapresiasi Dumun Semeton Bondalam bahwa apa yang Semeton sudah tunas itu sebenarnya ini apresiasi juga buat kita. Artinya Napi itu yang dijadikan sebagai suatu alat pemersatu. Karena yang Semeton uning ini selain kita nyungsung yang disebut dengan prasasti ini artinya adalah sesuatu yang tertulis baik dalam lontar, catatan, baik dalam lontar, dalam batu. Itu kan sudah disusun perjalanan sejarah para resi leluhur kita. Lagi satu ini adalah kajang. Kajang ini adalah alat pemersatunya. Jadi selain nyungsung prasasti juga nyungsung kajang. Itu cikal bakal yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Itu adalah alat pemersatu, tetapi tempat pemersatunya tetap kirim dalam ring pura dalam penataran agung. Itu dulu yang digarisbawahi. Bahwa ada dua konsep, satu adalah alat pemersatu, yang kedua adalah tempat pemersatu. Oke. Itu Dumun. Nah sekarang kajang itu sendiri seperti Semeton. Walaupun dia tidak memberikan kajang itu, mungkin Semeton bisa dapatkan dimanapun kan. Nah dan gampangan mantan berpikir. Tapi kenapa Semeton sampai lunas ke Suat? Berarti kan Semeton ingin rasa persaudaraan, rasa Semeton ini biar lebih terjalin dengan baik kan itu. Inilah luar biasa, dan ini akan ditiru oleh para generasi kita berikutnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Semeton Bondalam itu bisa ditiru oleh Semeton Kawitan yang lain. Jadikanlah niki sebagai pionir, sebagai tonggak awal Semeton Bondalam niki lunas Kajang Ring Suat. Biar niki dijadikan benar-benar dijadikan sebagai alat pemersatu. Nah, sesuai dengan apa yang dia jelaskan kemarin di Bondalam, Napi sebenarnya makna dari kajang niki kan ya, juga Pak Jero juga sudah memberikan yang sedikit edukasi, sedikit pengetahuan tentang kajang niki. Niki yang ingin dia perjelas mungkin bahwa niki bukan sesuatu yang memang disakralkan buat kita di Suat. Niki bahkan kita pun baru menggali niki mungkin 2-3 tahun yang lalu bahwa kajang di Suat ini kenapa beda dengan kajang-kajang yang lain gitu. Karena dia sudah melakukan penelitian juga ring Tojan, ring Kramas, ring kawitan sanilianan gitu, bahwa kajang di Suat itu memang beda dengan kajang-kajang yang lain gitu. Kajang di Suat ini terdiri dari 5 lembar, sedangkan kajang di Tojan itu 2 lembar. Kajang di Suat di Kramas itu 2 lembar karena dia langsung melakukan penelitian di sana. Dan kebanyakan Semeton lain di tempat-tempat lain itu cuma angin 1 kajang sari ke Manten. Akhirnya benten pertanyaan yang ke Pak Jero, kenapa sih kajang kita di Suat itu 5 lembar? Apa aja isi kajang niki dan napi makna dari kajang niki kan gitu. Itu yang memicu dia untuk mencari jawaban, menelusuri nih ke. Akhirnya yang mendapatkan hard copy-nya, yang mendapatkan ininya tulisannya niki semua kita print out, dia nyari 2 narasumber yang bisa menjelaskan tentang keberadaan kajang niki. Biar dia juga generasi ring dan generasi ring kami atas unik, tapi sebenarnya sastra atau yang tersurat kajang selain di Suat itu kok beda dengan kajang-kajang yang lain. Itu yang benar-benar harus dipahami dan dijadikan sebagai ilmu pengetahuan buat generasi berikutnya. Semeton di Bondalam juga harus paham nih nanti yang ditunas tapi Semeton sendiri tidak tahu dan ini sesuatu yang kita tidak boleh nanti ke depannya. Sama seperti prasasti, kita sungsung prasasti ini kan tapi kita nggak tahu isinya dan yang tidak mau mewariskan sesuatu seperti itu gitu. Yang ingin wariskan dari Suat itu dia memberikan kajang tetapi Semeton ini tahu tapi yang Semeton terima dari Napi fungsi dan kegunaannya biar Semeton di Bondalam juga tahu gitu. Nah, sekarang yang ingin paparkan masalah kajang gitu. Nanti mungkin secara spirit Pak Jero akan melengkapi, mungkin ingin menjelaskan secara konsep yang dapatkan dari 2 narasumber Didang gitu. Yang pertama Didang metaken ring Ida Nabe Tangkup masalah Napi isi kajang yang 5 lembar nanti apa aja isinya. Yang kedua saya ring Ratu Prande ring Tege. Itu 2 narasumber Didang karena dia selalu bicara berdasarkan hasil pijakan Didang. Nah, kajang ring Suat niki terdiri dari 5 lembar. Kajang Pebijilan, kajang Sari, kajang Gede, kajang Padang Salin, kajang Lintas. Yang terakhir itu kajang namanya. Itu ada 5 dan yang terakhir niki ulon. Itu ulon itu sebagai pelengkap. Itu boleh ring-ringnya. Barbo.
barber yang wadah juga dados. Dia mulai dari Kajang Pemijilan. Kajang Pemijilan itu memuat dua sastra, sastra Ang Ah, Akase Pertiwi. Itu di sana dimuat tentang Sube Asube Karma, Purusa Perdana. Itu Kajang Pemijilan. Itu paling dasar bahwa manusia itu hidup ke dunia itu berdasarkan karmanya, hasil perbuatannya. Itu sastra dari Ang Ah. Itu namanya Kajang Pemijilan. Itu yang paling dasar. Yang kedua itu di atas itu ada Kajang Sari. Kajang Sari memuat dase aksara. Ya, sang bang tang ang nang mang sing wang yang itu semua ada di sana. Dari konsep kehidupan manusia, perjalanan kehidupan manusia itu termuat ring Kajang Sari. Jadi itu lembar yang kedua. Itu semua ada di sana. Lembar ketiga ini Kajang Gede ini ke. Kajang Gede ini ke perjalanan dari Sabda Pandita atau Sabda Resi kita. Atau orang banyak mengenalnya dengan sebutan Kajang Pasak. Itu Kajang Gede ini ke Kajang Pasak. Karena di sana termuat Sabda Pandita kita. Oke. Jadi dari Empu Ketek, Empu Kananda, gitu, Darmo, Wirdarmo, Empu Raga Runting, Empu Raga Runting, Pradeke, Dangke, itu semua ada di sana ring Kajang Gede. Oke. Itu semua ada ring Kajang Gede. Yang keempat itu Kajang Salain kita. Pasal Salain ini yang paling penting nih. Ini yang benar-benar sebagai konsep dasar dari Pura Luhur dalam Penataran Agung Salain. Ini yang tidak boleh terlepas nih. Salain ini adalah lembar yang keempat nih. Nike memuat tentang perjalanan dari Empu Wiraraga Runting, Empu Pramodaksa sampai yang akhir ini di luar Salainnya. Nike itu yang termuat ring yang Salain. Itu yang lembar keempat. Yang lembar terakhir nih baru identitas Kajang nama. Dimana tersulit atau tersurat nih Mas Hane Kelayu sekarang. Karena kalau kita meninggal, hal pertama yang kita ditanya nih siapa namanya. Itulah identitas yang harus ada di dalam Kajang nih. Makanya dari itu, kenapa Kajang Suwak ini benar disucikan, disakralkan karena beda nih dengan Kajang-Kajang yang lain. Jadi yang ingin itu kelima-limanya itu ada dalam setiap yang Kelayu sekarang. Artinya tapi kita ingin menciptakan generasi-generasi yang lebih baik, generasi-generasi Salain yang lebih mumpuni. Makanya yang ingin kelima-limanya dikit. Jangan sampai kita memakai 1-2 saja yang dibekali pada kita. Dan nanti kita pun kembali karena Hindu percaya dengan namanya reinkarnasi, itu kelahiran berulang-ulang. Tujuannya leluhur kita ini memberikan 5 sastra suci ini agar proses kehidupan kita ini atau kehidupan kita yang akan datang itu menjadi generasi yang lebih baik. Itu tujuannya. Tapi karena ketidaktahuan kita, karena minimnya pengetahuan kita, jadi selalu berasumsi Kajang Sari itu cukup gitu. Memang cukup, memang dados, tidak ada yang menyalahkan itu. Tetapi kalau kita ngomongin konsep perannya, ada yang kurang, keliru. Inilah yang harus lengkapi. Yang mau niki apa yang sampaikan niki, ben yang pungkur yang semoton itu kan juga yang sama. Biar pemikiran atau pemahaman semoton itu sama. Bangsa menganggap sesuatu yang dapat itu dan dijadikan sah saja gitu. Yang tidak mau jadikan niki sebagai momentum. Tetapi Kajang niki tidak bisa berdiri sendiri. Kajang niki seperti kata kalian itu ada muridnya 5. Nah, yang keempat niki Kajang niki harus memiliki tirte dalam lain, dalam salahnya niki. Makanya yang bilang kemarin inilah yang mengikat kita, keterikatan kita di sini. Yang nomor 4 dengan dalam salainnya, di Kajang nomor 3 itu dalam dengan tunggangnya. Tunggangnya ini suatu kesatuan nih. Mungkin mereka silakan beraspal tenapi itu sastra, tetapi tirte niki. Karena niki pengurit-uritnya. Ini yang harus ada. Yang tentang masalah nih artinya yang kasih duplikatnya, yang kasih hard copy-nya mau diperbanyak silakan tetapi konsepnya dipahami, edukasinya dunia kan. Kan itu yang dulu kita harus pangten Benjang Pungkur terus seperti niki. Yang niki melakukan penelitian 2 tahun lebih gitu. Kajang Sari itu cukup gitu. Sedangkan di Salain yang kesiap sareng Pak Jero adit lenyung kajang gitu. Pasti ada sesuatu yang memang diwariskan sama leluhur kita yang sendiri tidak tahu gitu. Ya akhirnya yang dapatkan jawabannya niki semua ternyata begini. Kenapa para Cokordo, para Brahmana itu sampai
tumpuk, bahkan ada yang 9 tumpuk. Artinya dia tahu dia ingin menciptakan generasi yang lebih baik, tapi kita sengaja nih disembunyikan. Akhirnya terkuakkan semua makin. Jadi pesan di Jang Sarang Semeton Bon Dalam, kalau sudah niki tungsu, berikan pemahaman yang sama kepada generasi berikutnya. Yang kedua, jangan denganmu gitu. Deling sirip dan jangan tawangan di dia banget semeton lain. Ayo sih, banyak nih kejawab. Jika tahu jawabannya, akhirnya kepada yang lebih tahu gitu. Yang inginnya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan semeton Bon Dalam niki bejang sama semeton yang lain, kita persepsinya sama. Jika niki puruluhur dan anda niki sebagai dalam waktu kita, dalam usaha lain sejebak Bali, itu persepsi kita samakan dumun yang bersama niki sama pemahamannya sami niki dijadikan dalam pemersatu yang yakin selain ke depan nanti jauh akan lebih baik. Itu aja sih yang ingin sampaikan. Kalau ada prinsipnya Tiang mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan semeton Bon Dalam. Itu terkait Ampura